Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya, maka perasaan emosional akan selalu meliputi. Akan tetapi, wanita ini lebih memilih untuk melampiaskan emosinya dengan menghadapi secara langsung pria yang telah menghancurkan kehidupannya. Kisah ini terjadi 41 tahun yang lalu, tepatnya di daerah Lübeck, Jerman. Bagaimana dan apa yang telah mendorongnya hingga senekat itu? Nggak pakai lama, watch. Marianne dibesarkan di distrik Sorset, kota Saksoni, Jerman, di mana dia menghabiskan seluruh masa mudanya. Masa kecilnya sangat bermasalah dan rumit. Dia hidup dengan kesulitan ekonomi serta trauma emosional. Orang tuanya sangat otoriter, mereka hidup di bawah rezim moral dan fundamentalis. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang ketat serta kolot. Dia merupakan mantan dari bagian Waffen SS yang merupakan cabang militer Partai Nazi. Ketika akhirnya kedua orang tuanya bercerai, Marianne sangat lega karena terlepas dari sang ayah yang juga suka melecehkannya. Tetapi tidak lama setelahnya, ibunya menikah lagi dengan pria kolot dan kejam. Marianne yang tidak cocok dengan rumah tangga ibunya menyebabkan banyak konflik dengan sang ayah tiri. Pria tua itu seorang tirani yang seringkali memukuli dan mempermalukannya. Namun ibunya yang bucin dunia akhirat justru menyalahkan semua masalah dalam keluarga mereka pada Marianne yang membuat gadis itu semakin menjauh. Ketika kelas 1 SMA, Marianne hamil dengan pria yang tidak disebutkan namanya. Saat itu, karena masih muda dan tidak memiliki pekerjaan, serta tidak punya pengalaman mengurus bayi, dia harus membuat keputusan sulit dengan menyerahkan sang bayi untuk diadopsi. Pada usia 18 tahun, Marianne kembali hamil, namun kali ini oleh pacarnya sendiri. Tetapi hanya beberapa bulan sebelum melahirkan, dia mendapatkan pengalaman buruk ketika diperkaos oleh orang tidak dikenal. Ketika anak kedua lahir, meskipun pada awalnya Marianne ingin merawat sendiri, tetapi karena pengalaman buruk yang terjadi sebelumnya, Marianne yang masih sangat trauma kembali menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Beberapa tahun kemudian, Marianne mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran bernama Tepasa. Di sini, dia pacaran putus sambung dengan bosnya si pemilik bar bernama Christian Berthold. Tidak lama setelahnya Marianne hamil anak ketiga. Namun karena Christian tidak ingin berkomitmen, Marianne bertekad akan merawat bayinya sendirian. Sang putri yang diberi nama Anna lahir pada tahun 1973. Dan sesaat setelah melahirkan, berdasarkan aturan pemerintah saat itu, Marianne pun disterilkan untuk mengontrol populasi. Marianne dan putrinya tinggal di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar. Tempat di mana Anna yang selalu ceria dan bersemangat, tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Walaupun Marianne sangat mencintai putrinya, tetapi karena pekerjaan, dia tidak bisa mengurusnya sepanjang hari. Sehingga sejak bayi, Anna seringkali dibawa bekerja ke bar atau bahkan gadis kecil itu akan bermain di jalanan sambil menunggu Marianne pulang kerja. Pada satu waktu, Marianne yang menyadari jika kehidupan putrinya tidak sehat, memutuskan untuk menyerahkan Anna agar diadopsi oleh keluarga lain. Dia ingin sang putri tumbuh dalam keluarga normal dan menjalani kehidupan yang stabil. Dia pun mendatangi beberapa tetangga untuk bertanya apakah ada di antara mereka yang mau menerima Anna. Tetapi sayangnya tidak ada yang mau mengadopsi putrinya. Pada 5 Mei 1980, di hari itu setelah Marianne dan putrinya bertengkar, Anna memutuskan untuk tidak ke sekolah. Dia berkeliling kota, mencoba mengunjungi rumah temannya. Tetapi ketika mengetahui temannya tidak ada di rumah, Anna memutuskan kembali pulang. Siang itu Marianne istirahat tidur siang di apartemen di lantai atas di Tepasa
karena sore harinya dia akan melakukan pemotretan dengan sebuah koran lokal yang meliput lukisan Volkswagen miliknya. Ketika Marian pulang ke rumah, dia tidak menemukan Anna yang awalnya diduga sedang bermain bersama temannya. Namun ketika di malam harinya sang putri belum kembali, Marian melaporkan kehilangan Anna pada polisi. Keesokan harinya, seorang wanita dengan wajah putus asa mendatangi kantor polisi dan mengklaim jika Klaus Grabowski yang merupakan tunangannya telah mengaku membunuh seorang gadis muda yang kadang-kadang sering ke apartemen mereka untuk bermain dengan kucing mereka. Dan gadis itu adalah Anna. Ketika polisi mendatangi rumahnya, Klaus tidak ditemukan. Pria itu telah pergi dengan membawa tubuh Anna dan meninggalkan sebuah catatan untuk tunangannya yang menyuruh wanita itu untuk menemuinya di bar malam itu. Sang tunangan pun menemuinya dan ketika Klaus baru saja tiba, polisi segera menangkapnya. Klaus seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai tukang daging dan tinggal di lingkungan yang sama. Hidup pria ini selalu bermasalah dan pernah terlibat kejahatan. Pada tahun 73, dia menyerang seorang bocil dan didakwa atas percobaan pembunuhan. 2 tahun kemudian, dia kembali didakwa atas kasus pelecehan pada 2 orang Abigail. Pemeriksaan pada psikologisnya menyatakan jika pria itu kecanduan seksual dan memiliki insting seksual yang abnormal. Karena hal ini, dia pun dikirim ke fasilitas perawatan psikologis. Beberapa tahun kemudian, alih-alih langsung dipenjara, pihak berwenang justru memberinya 2 pilihan. Pilihan pertama, hukumannya akan dikurangi dan dia akan dibebaskan, tetapi dia harus melakukan prosedur dikebiri secara kimiawi yang akan membuat tanduk dajalnya menjadi loyo serta tidak berfungsi demi menghindari korban-korban berikutnya. Sedangkan pilihan kedua, dia tidak akan dikebiri tetapi harus menjalani hukumannya di dalam penjara. Yang tentu saja Klaus mengambil pilihan pertama, yaitu dikebiri hingga menjadi layu. Namun yang tidak diketahui pihak berwenang, setelah menjalani proses kebiri hingga bertahun-tahun setelahnya, pria itu menjalani perawatan untuk menghidupkan kembali tanduk dajalnya dengan cara meningkatkan testosteronnya seperti semula dengan alasan akan menikah dan punya anak bersama sang tunangan. Saat diinterogasi, Klaus mengklaim bahwa dia tidak pernah menyentuh Anna. Dia mengaku melenyapkan bocil itu karena Anna mencoba memerasnya. Dan jika Klaus tidak memberi uang, dia akan mengadu pada ibunya dan menuduh Klaus telah melecehkannya. Karena marah dan takut akan kembali ke penjara, Klaus pun mencekik Anna menggunakan kaos stocking milik tunangannya. Tetapi polisi yang tidak percaya mendesaknya untuk menceritakan segalanya. Yang terjadi sebenarnya, Klaus menyekap Anna di rumahnya selama beberapa jam. Walaupun tidak diketahui persis apa yang telah dilakukannya, tetapi yang pasti dia melecehkan gadis itu dan mencekiknya menggunakan stocking. Setelahnya dia mengikat tubuh Anna dengan posisi janin dan memasukkannya ke dalam kardus yang dikuburnya dalam kuburan dangkal di tepi sungai. Ketika polisi memberitahu Marian tentang putrinya, walaupun tidak menunjukkan reaksi, tetapi saat di pemakaman dia tampak sangat hancur. Dalam persidangan yang dimulai beberapa bulan kemudian dan dihadiri oleh banyak orang yang ingin menonton secara langsung, di hari pertama Marian harus mendengarkan kesaksian Klaus yang menceritakan deskripsi dari kehidupan Anna, di mana Anna yang memiliki ibu seorang pelayan bar yang bekerja hingga larut malam dan tidak memperdulikan putrinya, sehingga secara otomatis Anna hidup di jalanan. Kesaksian tersebut membuat Marian patah hati sekaligus marah. Dan cerita tentang Anna yang memerasnya, bagi Marian hal ini sangat tidak masuk akal. Tetapi Klaus dan pengacaranya bersikeras dengan cerita tersebut. Dia juga menyatakan jika perbuatannya melenyapkan Anna akibat dari terapi hormon yang dijalaninya saat dalam penjara. Tetapi semua pengakuannya
tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Di hari kedua, Marianne mendengar pembicaraan Klaus dan pengacaranya. Klaus meminta pada sang pengacara agar pada sidang selanjutnya dia sekali lagi bisa kembali memberikan pernyataan tentang Anna. Saat itu dia menduga bahwa tentunya Klaus akan kembali menjelek-jelekan putrinya. Hal ini membuat Marianne dipenuhi rasa marah karena setelah mengambil nyawa putrinya, dalam persidangan Klaus justru menodai kehormatan Anna dengan menyebarkan cerita bohong bahwa putrinya yang masih bocil bisa melakukan pemerasan. Dan Marianne memutuskan bahwa dia harus bisa menghentikan tindakan pria itu. Pada 6 Maret 1983, di hari ketiga persidangan, saat sidang sedang berlangsung dalam ruangan yang setengah kosong dan belum dibuka untuk umum, Marianne berhasil menyelundupkan sebuah senpi di dalam tas tangannya. Dia menembak sebanyak 8 kali ke arah Klaus, yang 7 mengenai punggungnya dan membuat pria itu tewas pada tembakan ke-6. Tidak lama setelah Klaus tewas, Marianne bertanya pada penjaga, apakah dia benar-benar sudah meninggal? Dan selanjutnya dengan nafas lega, Marianne berkata bahwa dia sangat ingin melakukannya. Tindakan Marianne sudah pasti telah direncanakan dengan sangat baik serta penuh perhitungan. Menurut petugas polisi yang berada di TKP, saat itu Marianne memanggil Klaus dengan sebutan babi sambil memandangnya saat Klaus terjatuh ke lantai. Pada polisi, dia menyatakan dia tidak sanggup mendengar Klaus menceritakan kebohongan sehingga memilih untuk melenyapkan pria itu. Marianne juga mengatakan, dia mengambil nyawa putriku. Aku ingin menembak wajahnya, tetapi aku menembaknya dari belakang. Dan aku berharap dia menderita. Dengan cepat kasus ini menjadi terkenal karena menjadi kasus main hakim sendiri yang paling populer di Jerman Barat. Publik mendukung tindakan balas dendam Marianne atas pembunuhan putrinya. Bahkan selama persidangan untuk biaya pengacara, Marianne mendapatkan bantuan sumbangan dana dari masyarakat yang ditujukan atas namanya. Sejak penangkapannya, kasus ini dipublikasikan secara luas dan wajah Marianne terpampang di semua surat kabar. Kisah hidupnya juga diterbitkan dan dijual oleh majalah Stern yang merupakan majalah terkenal di Jerman. Mereka bahkan bersedia membayar Marianne seharga 2,4 miliar. Menurut laporan, Marianne setuju menjual segala informasi dan hak cipta untuk menggunakan ceritanya sehingga dia akan memiliki cukup uang untuk membayar pengeluaran selama jalannya persidangan. Selain majalah, beberapa media lain seperti koran dan TV menayangkan seluruh ceritanya secara rinci. Dalam sidang dakwaan, Marianne mengatakan bahwa dia bermimpi di mana dia menembak Klaus dan melihat putrinya berada dalam persidangan itu. Semua pernyataan ini mempengaruhi persidangan yang meminta pada seorang dokter untuk memeriksa kejiwaan Marianne. Untuk memastikan kesehatannya, sang dokter memintanya untuk memberikan sampel tulisan tangan dan bebas menuliskan apapun di secarik kertas. Yang di atasnya, Marianne menuliskan, "Aku akan melakukannya untukmu, Anna." Di bawah tulisan tersebut diberi gambar hati sebanyak 7 buah yang menurut dokter, jumlah hati tersebut melambangkan usia Anna pada saat dia meninggal. Ketika Klaus meminta agar diberikan satu kesempatan lagi untuk memberikan pernyataan yang tentunya akan dipenuhi dengan kebohongan, saat itu jugalah Marianne memutuskan untuk menunjukkan jika hukum itu nyata. Pada akhirnya, di luar dari apakah kejahatan tersebut direncanakan atau tidak, pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak bisa menilai kasus ini sama seperti kasus pada umumnya. Karena dalam hal ini, motif Marianne sangat berbeda dari para pelaku lainnya. Keyakinan Marianne atas tindakannya telah memberi dampak besar bagi dunia internasional, terutama bagi rakyat Jerman. Pengadilan pun memberikan Marianne banyak keringanan terkait kasus tersebut. Pada 2 November 1982, Marianne yang awalnya didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana, jaksa membatalkan dakwaan tersebut dan menggantinya menjadi pembunuhan serta kepemilikan senpi. Dan setelah negosiasi selama 28 hari, pengadilan menyetujui putusan tersebut.
Marian pun divonis 6 tahun penjara dan setelah menjalani hukuman selama 3,5 tahun, dia pun dibebaskan. Sebuah lembaga penelitian bernama Elizabeth Institute melakukan survei dengan meminta pendapat orang-orang tentang hukuman yang diterima Marian. Dengan hasil, 27% menyatakan hukuman tersebut berat, 55% menyatakan ringan, dan 28% menyatakan sesuai dengan kondisi kasus itu. Ketika dibebaskan pada tahun 85, Marian pindah ke Lagos, Nigeria dengan tujuan memulai hidup baru jauh dari Jerman. Di sana, dia bertemu dan menikah dengan seorang pria Jerman yang mengajar sebagai guru di sekolah khusus anak-anak Jerman. Ketika mereka bercerai di tahun 90, Marian pun pindah ke Sisilia dan menjadi relawan di sebuah rumah sakit. Namun beberapa tahun setelahnya, setelah Marian didiagnosa menderita kanker pankreas, wanita itu kembali ke Jerman dan melakukan perawatan kemoterapi yang parah dengan harapan untuk sembuh. Namun penyakit ini telah berkembang pesat dan karena hal ini pun Marian memilih tinggal di satu tempat untuk menjalani kehidupan yang tenang dengan sisa-sisa waktu yang masih dimilikinya. Setahun setelahnya, Marian meninggal dalam usia 46 tahun di sebuah rumah sakit di daerah Lübeck. Sebelum meninggal, dia meminta reporter bernama Lukas Maria Bohmer untuk menemani dan mendokumentasikan minggu-minggu terakhir kehidupannya sebelum akhirnya Marian dimakamkan di samping kuburan Anna. Media Jerman mengklaim kasus ini sebagai kasus yang spektakuler dalam sejarah Jerman setelah perang. Cerita Marian telah memenangkan hati banyak orang yang menjulukinya sebagai ibu pembalasan, yang alih-alih menunggu keputusan sistem peradilan, dia justru memutuskan untuk memberikan keadilan bagi putrinya dengan menggunakan tangan sendiri.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.